Terus yang nomor 5 itu kuliah sampai dengan selesai itu Pak Eko. Saya sempat jadi buruhnya Pak Haji Purwanto. Itu mebel Jati Indah Pak Eko. Karena menyekolahkan itu biar sampai selesai. Oh gitu. Sampai jadi pelayan toko saya Pak Eko. Enggak apa-apa, yang penting halal saya terima. Ini Lur, beliau Bu Hajah Kiswati, istri daripada Pak Purwanto. Ternyata resep mendidik anak itu satu, diajari disiplin semenjak kecil. Dari setelah SMP itu malah bisa agak dilepas ya Pak ya, karena terbiasa. Dan yang kedua, ini Bu Hajah Kiswati ini tidak pernah telat sholat duha. Jadi tiap hari sholat duha hanya untuk mendoakan anak-anaknya biar menjadi sukses, dan ini menjadi kenyataan. Itu Nun Sewu dari kami selaku mewakili adik-adik yang bakti selalu mendoakan Bapak Ibu selalu berikan kesehatan. Kami juga berterima kasih sekali sudah menjadikan kami seperti ini. 5 bersaudara jadi orang semua. Amin. Amin. Ya. Assalamualaikum, selamat pagi. Hari ini Mbak Lurah sekalian mau silaturahim ke rumah Bapak Haji Purwanto, Purnawirawan Polri, yang sama dengan Mbak Lurah, sama-sama Purnawirawan Polri. Dan konon Pak Haji Purwanto ini berumah tangga sudah hampir 60 tahun, tapi masih tetap sakinah, mawaddah, warahmah. Mari kita ikuti Lur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya sekarang sudah berada di kediaman Bapak Purnawirawan Polri Haji Purwanto beserta beliau istrinya adalah Ibu Hajah Kiswati. Dan saya akan banyak matur kepada beliaunya. Tolong ikuti. Pak Pur, saya mau bertanya kepada panjenengan. Panjenengan NRP pinten Pak? Kelahiran tahun pinten? Saya kelahiran 19 Mei 1945. 45. Masuk polisi tahun 63. 63. Nggih. Diangkat jadi agen polisi tahun 64. Oh gitu. Terus panjenengan pensiun tahun 2000. Usia tahun 55. 2037 tahun pengabdian berarti ya. Betul. Usia berapa waktu Pak pensiun? 55. 55 ya? Ya. 55. Oke. Karena Pangkat terakhir apa Pak? saya Pertu. Pertu. Tapi pensiunnya disamakan dengan perwira mengingat saya punya keahlian. Oh gitu. Khusus dari Benar. Denham. Ya. Panjenengan di Propam dulu. Oh ya, oke. Di- Pak Haji Pur. Ya, gimana? Saya mau tanya ini. Panjenengan itu berumah tangga dulu tahun berapa? Saya nikah bulan Agustus 1967, Pak Eko. 67. Ya. Sudah menikah ya. Ya, dan 58 tahun yang Ya, lalu. berarti udah jadi polisi 4 tahun nggih. Ya. Kula jeng takon Pak Pur, jenengan terkenal dari teman-teman semua terkenal, saya juga ngerti sendiri berumah tangga dari tahun 67 sampai dengan sekarang sudah tahun 2025. Hidupnya rukun, sejahtera. Ini ya kekudani wong tua, sakinah, mawadah, warahmah, tekan kaken-kaken, ninen-ninen, guyup, antut, rukun. Saya seneng Pak Pur. Resepnya apa? Saya tak nyontoh Pak Pur. Kalau boleh saya cerita ya Pak Eko, Ya. ya. Sebenarnya sama aja manusia itu begitu. Cuman saya sama istri saya ini, tadi saya katakan nikah tahun 67 sampai sekarang alhamdulillah kita rukun. Resepnya satu Pak, Apa itu? kita saling menghormati antara satu sama lain. Oh gitu ya Pak. Gitu. Jadi kita selalu bisa menjaga diri Pak antara satu gitu. sama lain ini. Saling pengertian, hidup ini apa atau kemana tujuannya gitu. Artinya tidak saling memerintah gitu Pak. Itu Pak itu bahasa Perintah kami ya tabrak. ya gitu kan ada perintah. Tapi tahulah
kewajibannya apa gitu. Oke, terima kasih Lur. Ini guyon Pak Pur. Setelah pensiun kegiatannya apa sing rutin menyenangkan? Ini Pak Eko, jadi setelah pensiun itu karena saya tidak punya ladang, tidak punya sawah, Oh iya ya. saya kegiatannya di rumah aja. Kalau habis sholat subuh kita keluar ke alun-alun, jalan-jalan sama istri. Wih, selalu berdua ya Pak ya? Ya, insya Allah kemanapun saya berdua. Kalau Mantap. ketemu orang mesti ditanya kalau sendirian, mana ibu Pak? Kok enggak ikut? Ya, sama. Iya iya. Jadi setelah jalan-jalan Pak Eko, saya pulang ke rumah, sama mandi dulu, kemudian saya wudhu untuk persiapan sholat duha. Sholat duha, Pak? Ya, setiap hari saya lakukan Alhamdulillah. sholat duha itu. Kuncinya begini Pak Eko, saya mendoakan anak-anak saya lebih baik dari saya. Amin 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 Nasibnya. amin. Kemudian cucu-cucu saya lebih baik dari orang tuanya. Alhamdulillah itu Pak, bisa terbukti itu Pak. Kalau saya dulu dari golongan 1 Pak Eko, Ya. bukan saya ngibul ya, dari golongan 1. Nah, anak-anak saya itu startnya dari golongan 2. Ya. Kemudian cucu saya sekarang startnya dari golongan 3. Alhamdulillah jadi PNS golongan 3 Pak. Yuk, Jadi kan itu. sudah ada keberhasilan doa kami ya Pak. Nah, Mudah-mudahan. karena kuatnya doa panjenengan Pak Pur nggih. Jadi selain kegiatan saya pribadi tadi Pak Eko ya, saya karena tinggal di tengah-tengah masyarakat, Wah, kebetulan saya diberikan mandat oleh masyarakat untuk sebagai ketua takmir Mushola At-Taqwa. Pak Ketua Tamir ya Pak? Ya, saya itu. Jadi saya berusaha untuk bisa bagaimana merukunkan masyarakat, Oh, terutama yang jamaah dengan saya Pak. Oh Itu iya yang iya. bisa langsung tiap hari. Ya. Kebetulan di musa saya itu termasuk bagus Pak untuk dibangun, karena dengan ibu-ibunya kalau subuh pun bisa sampai 18 orang. Oh Ya gitu. Ya. Kemudian saya tanamkan bahwa saya fatwa dari ulama itu ada menyebutkan bahwasanya kita harus sering banyak-banyak sodako. Itu termasuk tanggung jawab nanti kami di sana Pak. Wah, Dan iya, iya. melancarkan semua usaha kita. Amin Harus amin banyak amin. sodako itu. Ya ya ya. Itu nanti mendukung doa-doa kita insya Allah dikabulkan Pak. Amin. Itu hanya sepotong yang saya tahu Pak dari Ya. ulama. Alhamdulillah. Ini Pak Eko, selain itu saya tinggal di tengah-tengah masyarakat. Saya berupaya untuk bisa menjalin kerjasama dengan masyarakat, Ya. saling hormat menghormati. Alhamdulillah. Yang muda, yang tua pun olahraga kita kenal semua. Ya. Supaya dekat dengan saya Pak. Sebagai seorang anggota Purnawirawan Polri, saya sering juga ditanya oleh masyarakat apa yang bisa saya bantu, saya bantulah. Oh. Gitu lah. Bisa ada masalah gitu. Pak Pur, Ya. tadi panjenengan sudah menyinggung ke masalah anak. Putra panjenengan gangsal, 5 setahu saya. Itu menjadi orang sukses semua. Yang pertama angkatan laut, yang kedua polisi, yang ketiga polisi, yang keempat dulu malah masuk setan. Ya, Ya toh, di Departemen Keuangan, yang terakhir juga PNS di Pemda. Ini menurut saya suatu hal yang luar biasa. Ya toh, berarti ada trik cara mendidik menjadi anak-anak yang sukses. Untuk mendidik anak ini menggunakan pola yang bagaimana sih panjenengan Pak Pur? gini Pak Eko, karena situasi saya waktu Ya. itu dengan anak 5, dengan kemampuan saya pangkat bintara, itu memang susah Pak kalau untuk menyekolahkan lebih tinggi kan saya tidak mungkin. Jadi begitu tamat SLTA, anak itu masuk cabang aja, ikut bintara aja Pak, nggak bisa ikut yang AKP, nggak bisa. Kemudian yang nomor 4 itu baru saya masukkan kuliah, tapi dengan catatan kamu harus cari yang ikatan dinas, yaitu masuk di setan, gitu loh Eko. Oh iya iya. Terus yang nomor 5 itu kuliah, sampai dengan selesai itu Pak Eko, saya sempat jadi buruhnya Pak Haji Purwanto, itu mebel Jati Indah Pak Eko, karena menyekolahkan itu biar sampai selesai. Oh gitu. Sampai jadi pelayan toko saya Pak Eko. Iya. Enggak apa-apa, yang penting halal saya terima itu Pak Eko. Oke. Alhamdulillah anak-anak itu sampai sekarang jadi tahu susahnya dulu bagaimana, setelah pada bekerja bisa punya penghasilan. Kalau pulang itu saya diajak main kemana gitu Pak,
Enggak, ya. Ya. Ini loh Lur, setelah Purna karena masih punya tanggungan anak yang terakhir itu masih kuliah, dia sampai sempat menjadi pelayan toko. Ya toh, sudah Purna masih menjadi pelayan toko karena apa, punya tanggung jawab untuk menyelesaikan pendidikan anak-anaknya. Jadi gini Pak Eko, untuk mendidik anak itu 5 kita serahkan pada ibunya. Karena selain yang di rumah kan ibunya Pak. Oh gitu Saya ya. kan di lapangan kerja. Oh gitu. Jadi monggo resepnya memang ibunya, boleh tanya sama ibunya. Oh gitu. Saya langsung aja ya Bu. Saya tak bertanya Bu. Penjenengan putra ini kan 5, ya tahu mesti saya bisa merasakan putra 5, Bu ya mesti ya warna-warna ya tahu. Mesti ya ngurus anak 5 itu kan tidak mudah gitu loh. Kok bisa mendidik sampai putra-putra itu menjadi anak penurut, menjadi anak yang soleh dan berhasil semua. Triknya apa Bu? Gini, saya tuh punya prinsip anak saya itu 5, laki-laki 4, 1 perempuan. Saya pokoknya mempunyai keyakinan anak saya itu 5-5 nanti harus bisa kerja. Tidak ada kerjaan laki-laki, tidak kerjaan perempuan. Dari kecil saya latih disiplin Pak. Kalau dia bangun tidur, ada jatah sendiri-sendiri Pak. Ada yang cuci piring, ada yang nyapu, ada yang dibagi ya. Iya dibagi pokoknya. Kalau waktu pulang sekolah istirahat. Sore mau main saya jami Pak. Mama main 1 jam, 2 jam paling lama, belum pulang saya cari Pak. Saya sering kali begitu. Saya nyari anak saya biar aja. Bu Barbara bilang enggak boleh ibu nih. Ibunya saya enggak pernah pusing Pak. Soalnya ini demi masa depan anak-anak Pak. Biar mandiri ya. Biar mandiri. Dari kelas 1 SD sampai kelas 6. Tapi sudah SMP dia sudah tahu sendiri Pak. Alhamdulillah. Anak-anak saya itu tinggal di asrama tapi enggak ada yang berkelahi teman-teman Pak. Alhamdulillah. Nurut-nurut ya. Iya. Terus kalau belajar ya saya yang bantu. Oh gitu. Ya, begitu cara saya mendidik anak. Ya, saya sekedar gimana ya? Kalau nanti tidak kerja tuh gimana ya? Kita nggak punya. Sambil berdoa. Yang itu sambil doa. Kalau pagi bapaknya sudah berangkat, saya sholat duha, sholat tasbih. Mesti tiap pagi saya lakukan tasbih itu mesti. Tidak pernah lah, rutin ya. Alhamdulillah saya lakukan. Alhamdulillah. Terus, Ini ya, yang perlu dicontoh ini. Yang besar itu mau ujian ngebel Bu. Besok saya dibantu ya Bu puasa. Saya mau masuk ini mau ujian ini. Saya bantu Pak. Jadi adik-adiknya mengikuti begitu Pak. Ya, saya jalani. Itu resepnya ya Bu. Ini loh Lur, beliau Bu Hajah Kiswati, istri daripada Pak Purwanto. Ternyata resep mendidik anak itu satu, diajari disiplin semenjak kecil. Dari setelah SMP itu malah bisa agak dilepas ya Pak ya, karena terbiasa. Dan yang kedua, ini Bu Hajah Kiswati ini tidak pernah telat sholat duha. Jadi tiap hari sholat duha hanya untuk mendoakan anak-anaknya biar menjadi sukses, dan ini menjadi kenyataan. Inilah yang perlu kita contoh Lur. Dan selanjutnya Bu, pernah ada anak yang mungkin tidak nurut, nakal, itu ada enggak? Ya, enggak ada. Ya ada tapi tidak seberapa. Nakal paling kurang Doa biasa. Mungkin ada doa khusus untuk anak yang mau nakal gitu. Saya itu selama sholat itu ya sujud terakhir sudah saya doain. Sholat tahajud juga. Sujud terakhir. Oh, sujud terakhir. Duha maupun sholat yang lain. Saya doakan, saya mudah-mudahan anak turun saya itu menjadi anak-anak yang benar-benar anak-anak yang soleh sampai yang cita-citakan. Alhamdulillah. Inilah Lur, perlu ditiru juga bahwa setiap sholat sujud terakhirnya itu selalu diisi doa, terutama anak-anak yang agak rodo tidak nurut gitu. Wah, ini subhanallah luar biasa. Terima kasih Bu Hajah Purwanto, keterangan semuanya. Saya ingin cek kepada putra-putra penjenengan, mungkin ada dari ibunya akan disampaikan. Ibu
Saya itu kepengin kayak ibu, putranya semua sukses ya Bu. Doakan ya Bu, biar anak cucu saya semua pada kayak putranya ibu, cucunya ibu. Malah sudah buyut ya Bu. Sudah Bu, 2. Alhamdulillah. Iya, iya. Kayak gitu. Kalau Bapak sudah melebihi saya. Sudah sukses semua. Amin, 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 amin. Barakallahu, amin, amin, amin. Pak Pur kalian Ibu, Ya. terima kasih sekali dan kepareng ya. Saya tak coba menghubungi salah satu putra panjenengan yang paling besar ya, paling Besar, tua, ya. Mas Adi, yang konon tugasnya di marinir Kodekal. di Kodekal sana. Oh, di Surabaya ya. Nah, ini coba saya tak coba video call ya, kesan mendalam apa yang dia terima dari putra panjenengan yang kono berada di angkatan laut sekarang masih dinas. Oke, terima kasih. Ikuti Lur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi Komandan Adi. Selamat pagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus pundi kabare Pak Eko? Alhamdulillah sehat. Sakonturipun Mas Adi sehat toh? Alhamdulillah amin nggih. Ah. Mugi panjenengan ugi nggih. Nggih. Posisi di kantor sedang apa ini, Mas Adi? Kegiatan rutin, kegiatan rutin. Oh Ada gitu. kegiatan, ya. Gitu. Pangkat apa sekarang? Mayor sudah ya? Alhamdulillah sampun mayor Pak. Ya, bentar lagi letkol. Saya doakan. Amin. Nah. Amin. Gini Mas Adi, saya sekarang sedang berada di rumahnya Pak Haji Purwanto, Purnawirawan Polri, yang konon adalah Bapak kandung panjenengan beserta Ibu Kiswati, Ibu Haja Kiswati. Nah, ini saya sedang nanya-nanya tentang keluarga beliau termasuk anak-anak. Saya pengen tahu Mas Adi, panjenengan selaku putranya Pak Pur, ini kan panjenengan bapaknya kan polisi, kok panjenengan jadi marinir angkatan laut dan termasuk sukses, itu kenapa nggak jadi kepengen jadi polisi Pak Pur? Ya, dengan saya Pak Eko. Jadi dulu mungkin saya bercerita dari awal kenapa saya masuk angkatan laut. Yang pertama adalah tuntutan karena saya anak baru. Oh gitu. Paling tidak lulus sekolah segera mencari pekerjaan. Nah kebetulan kelulusan waktu itu memang tepatnya pada waktu itu pas acara perpisahan sekolah SQ Pak. Oh gitu. Disitulah kawan-kawan ada yang ngajak masuk angkatan laut. Oh. Sebenarnya kalau bapak sih gadang-gadang saya tetap jadi polisi. Oh, Cuma iya, iya. itu yang ada kebetulan bukaan cabang angkatan laut, akhirnya saya ikut, tapi juga saya minta restu dari orang tua Pak. Jadi di samping memang tujuannya memang untuk pengabdian, tapi yang pasti cari pekerjaan. Karena di bawah kami masih ada 4 Pak dulu Pak. Oh gitu. Berarti motivasinya yang pertama kerja untuk meringankan beban orang tua gitu ya Pak. Akhirnya adik-adik panjenengan semuanya juga termasuk menjadi orang-orang yang sukses, termasuk ikut andil panjenengan. Ya. Saya kepengin tanya Pak Nganu Mas Adi, kepengin tanya, apakah betul pendidikan daripada ibu dan bapak itu mengutamakan kedisiplinan dan selalu banyak berdoa? Pendidikan kayak apa sih yang diterapkan kepada anak-anaknya hingga menjadi orang yang sukses semuanya Pak? Kami bisa merasakan setelah kami jadi orang tua Pak, ternyata didikan Bapak dulu memang betul-betul mencerminkan untuk jadi seorang pemimpin. Walaupun pemimpin terkecil dalam keluarga, tapi memang sudah ditanamkan. Contoh kecil Pak, karena kami keluarga besar, 5 bersaudara, jadi pekerjaan rumah dibagi-bagi oleh beliau. Oh, ya. Oh, benar. Untuk menjadi pemimpin. Dan saya juga merasa karena orang paling tua, paling besar. Jadi kalau ada apa-apa salahnya adik-adik pasti disalahkan seperti saya. Tapi itu saya rasakan setelah sekarang ini baru ternyata memang
jadi paling tua itu ya memang tidak enak, tetapi memang harus bisa mengkoordinir adik-adiknya. Gitu. Yo paling ora bertanggung jawab terhadap anak buah sampai sekarang. Jadi komandan yo tanggung jawab kalau anak buah. Tidak ada anak buah yang salah kecuali komandannya kan gitu toh. Betul, kebetulan sekarang baru bisa merasakan sudah diajarkan sejak dari kecil. Oke, luar biasa, luar biasa. Lanjut Pak Adi, saya mau bertanya, mungkin ada apa ya peristiwa ataupun didikan ataupun fatwa yang sangat mendalam sekali sampai saat sekarang masih terngiang-ngiang mungkin bahkan dalam hidup panjenengan mungkin ada dari bapak mungkin ataupun ibu? Ada, non sewu mungkin ini sebetulnya ya menyimpang dari sekolah saya. Oh ya. Saya anak SGU. Tetapi kalau main bola nggak boleh. Karena alasannya kan SPK mau ceklek orang iso nggak gawean. Ya betul Pak. Bareng main bola. Iya, nggak boleh. Luar biasa. Ini menunjukkan rasa cintanya terhadap anak Pak Pur, Pak Anu, Pak Adi, Mas Adi, luar biasa. Inilah yang luar biasa. Oke, sekarang yang terakhir Pak, karena kita terbatas waktu. Apa yang akan panjenengan sampaikan kepada Bapak dan Ibu, tolong sampaikan Pak Nganu Mas Adi. Sampaikan, mumpung ini orangnya ada, ya sampaikan. Apa yang akan panjenengan sampaikan monggo? Itu non sewu dari kami selaku mewakili adik-adik yang bakti selalu mendoakan Bapak Ibu selalu diberikan kesehatan. Kami sudah berterima kasih sekali sudah menjadikan kami seperti ini. Cuma bersaudara jadi orang semua. Amin, amin. Alhamdulillah. Ya. Terima kasih Mas Adi. Kami doakan Mas kita surah terus. Ada tambahan mungkin kaitannya dengan hari ulang tahun Bayangkara? Selamat. Bapak menggantikan dulu jadi polisi, tapi hampir sekarang jadi polisi belum juga Pak. Polisi militer, Pak. Nah, polisi militer bukan polisi Wah, negara. polisi militer. Wah, luar biasa. Salut. Hebat, selamat ya. Ya, makasih. Terima kasih. Ada mungkin pesan yang lain untuk adik-adik mungkin untuk Bapak terutama karena sudah sepuh ya, tidak usah berkendaraan sepeda motor lagi. Nah, ini Pak Pur dengerin. Motor ini sudah. Harus juga. Ya lebih baik itu cintanya anak kepada orang tua hanya bisa membantu mengingatkan sudah sepuh. Jadi lebih baik menggunakan transportasi umum saja, tidak usah bermotor-motoran lagi. Iya. Makasih. Oke. Terima kasih Mas Adi atas keterangannya. Selamat bertugas, sukses selalu. Angkatan Laut tetap jaya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Pur dengan Ibu, saya mengucapkan terima kasih atas diterimanya saya untuk berkunjung bersilaturahmi di tempat panjenengan. Kesimpulan dari ini saya menyimpulkan bahwa panjenengan pengabdian tiada henti walaupun sudah purna sekian tahun, tapi panjenengan masih tetap menjadi pembina masyarakat di lingkungan sini. Ini adalah pengabdian yang tiada henti. Mudah-mudahan saya doakan selalu sukses anak-anak dan doakan semoga saya juga bisa mengikuti jejaknya daripada Pak Pur. Amin. Dan selanjutnya marilah kita bersama-sama mengucapkan selamat hari ulang tahun Bayangkara yang ke-79, polisi dari masyarakat untuk masyarakat dan selalu dicintai oleh masyarakat. Hidup dan jaya Kepolisian Republik Indonesia.